Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di balik semua serangan terhadap STY out ya, dan banyaknya buzzer-buzzer RP katanya teman-teman. Terakhir ada juga serangan-serangan ya dari Coach Justin kemarin, yang pada akhirnya Coach Justin juga mengklarifikasi, katanya juga diserang oleh hacker ya, diperingatkan oleh hacker agar tidak terlalu mencampuri atau menyerang STY ya kemarin. Dan ini juga ada pembelaan dari Pak Erick Thohir, teman-teman ya, Ketua Umum PSSI kita ini membela STY dalam hal ini, karena kemajuan sepak bola kita hari ini itu karena andil besar dari STY juga, teman-teman. Kita lihat sama-sama. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut ya pernyataan dari Pak Erick Thohir, alasan mengapa kami mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia terakhir, dan mengapa kami bisa bermain setara dengan Australia, Bahrain, dan mendapatkan hasil positif adalah karena kemampuan dari Coach Sintayong dan staf pelatihnya. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Iya. Pak Erick Thohir aja berterima kasih loh sama Coach Sintayong dan staf pelatihnya. Buat lulu pada nih ya, pengamat-pengamat sepak bola, pundit-pundit, pandit-pandit ya, udah dah nggak usah banyak cincong, kritik, mau lu ngerentak. Udah, tugas kita semua hanya mensupport timnas Indonesia untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya, udah dah, buat lu semua sekali lagi full support aja untuk timnas Indonesia, nggak usah kritik, ngerentak mau lu ntar. Iya teman-teman, selama PSSI kemudian pelatih, kepengurutan pelatih dan PSSI semuanya satu hati, kenapa sih kita harus berbeda begitu? Kritik boleh teman-teman, tetapi jangan sampai bilang stay out. Kita masih ada namanya tujuan kita ke round 3 Piala Dunia tentunya teman-teman. Kesalahan AFF kemarin jangan dijadikan patokan. Lucu kalau kesalahan kemarin dijadikan patokan. Bisa, kok bisa. Akhirnya Pak Erick Thohir turun tangan langsung untuk membela Sintayong di tengah gempuran 700 perak dan tagar Sintayong out, Sintayong out. 700 perak. Dan bahkan Pak Erick Thohir mengeluarkan statement yang bakalan menyentuh hati Sintayong dan menyakiti hati para pejuang 700 perak. Tahu nggak? Gila. Pejuang 700 Tapi sebelum perak. lanjut, please tombol follow dulu agar kita bisa bersabar dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, memang baru-baru ini banyak yang bermunculan pejuang 700 perak dan tagar Sintayong out. Dan apa yang terjadi sekarang? Pak Erick Thohir turun tangan sendiri untuk membela Sintayong. Gila, respect kepada dua tokoh ini, tahu nggak? Saling membela, saling melindungi. Dan bahkan dalam wawancaranya yang saya kutip dari berita ini, Pak Erick Thohir mengatakan bahwa Sintayong merupakan pelatih yang sangat tulus dalam mengenai timnas Indonesia dan merupakan pelatih yang percaya akan rencana, akan plan dari PSSI, tahu nggak? Tentu wawancara ini, tentu statement ini akan menyakiti hati para pejuang 700 perak dan tagar Sintayong out, tahu nggak? Ya, seharusnya kita sebagai netizen, sebagai pecinta sepak bola, sebagai pendukung timnas Indonesia, seharusnya kita dukung apapun keputusan, yang penting yang terbaik buat timnas Indonesia, bukan malah gebacot, bukan malah mengeluarkan statement-statement yang bakalan memperkeruh suasana. Gila, mampus kau 700 perak. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Ada apa lagi nih guys? Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir apresiasi besar kontribusi Sintayong untuk sepak bola Indonesia. Nah ini baru nih Ketua Umum PSSI gua guys. Ketua Umum PSSI aja apresiasi, masa yang di bawahnya, yang ono nggak apresiasi sama sekali. Jadi guys, Pak Erick Thohir mengatakan Coach Sin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki, dan dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara tulus. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Sintayong untuk sepak bola Indonesia. Alasan mengapa kami mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia terakhir, dan mengapa kami bisa bermain setara dengan Australia, Bahrain, dan lain-lain, dan mendapatkan hasil positif adalah karena kemampuan Sintayong. Nah ingat nih guys, adalah karena kemampuan Sintayong. Dan Ya teman-teman, sudahlah, lupakan semua negatif-negatif, serangan-serangan yang tidak membuat timnas kita itu berkembang lebih jauh. Itu lupakan saja, biarin mereka bacot sembarangan ya kan. Lama-lama juga capek juga. Staf pelatihnya, dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Jadi guys, saran gua guys ya, yang suka bilang stay out, tidak ada prestasi sama sekali, mendingan kalian kerja yang lain deh, jangan kerjain atau urusan Sintayong, oke?
ketua umum aja apresiasi kok, masa kamu tidak apresiasi ya? Gimana guys? Pak Erik turun tangan. Tulis di kolom komentar ya. Buat pundit-pundit bola, pengamat-pengamat bola yang sangat terkenal di Indonesia ini, dengarin baik-baik ini ya. Seorang Erick Thohir saja respect dengan apa pencapaian Coach Sintayong. Lalu siapa? Cuman ngoceh-ngoceh doang di streaming lu, ngoceh-ngoceh doang di media lu. ST tidak ada, ST tidak punya apa. Seorang ketua PSSI saja ngomong respect atas apa pencapaian Coach Sintayong. Lalu apa? Berpengaruh apa lu dalam sepak bola Indonesia? Lu cuma ngomong doang. Nonton kagak lu cuma ngomong di media lu, di streaming lu. Nonton ke tribun bos. Nonton ke sana bos. Lu ngeluarin duit kagak? Kagak. Jadi buat pundit-pundit ataupun pengamat-pengamat bola yang terkenal di Indonesia ini, mending lu diem. Kalau mau lu kritik, lu ikut ke stadion sono, nonton kita sono bareng. Jadi supporter langsung. Kasihan banget STY. Dia yang diserang oleh buzzer, sekarang dia malah dituduh oleh berbagai media. Ya ini teman-teman ya, ini sangat lucu ya. Padahal STY itu diserang oleh buzzer-buzzer, tapi STY sendiri ya katanya ini tuduhan ini sudah nggak beralasan teman-teman. STY katanya yang mengeluarkan buzzer itu STY supaya dia tetap bertahan di timnas. Kan ini lucu teman-teman. Padahal dia itu yang diserang oleh buzzer-buzzer. Ini media-media sangat lucu banget ya. Dia yang kayak misalnya saya Pena Bicara ya, terus strategi.id, Suara Merdeka, Tuh. Voi. Gila bener. STY yang menyewa buzzer. STY menyewa buzzer katanya. Agensinya STY ini gunakan artis Kacau. buzzer untuk supaya memohon agar STY bertahan. Ini media. Bang ada agent pelatih, ada agent pelatih. Saat yang lalu ketika di spill ada chat terkait dengan briefing untuk menjatuhkan atau menjelekkan STY, ini adalah media-media yang mengambil tawaran tersebut, mengambil bayaran tersebut, dan memanfaatkan momentum sekarang di mana netizen atau supporter juga mulai terbelah sehingga mereka langsung secara gencar ya membuat berita-berita yang negatif semua isinya. Kacau ya. Nah ini tugas kita sebagai supporter untuk tidak terpengaruh. Jangan terpecah lah. Statement atau tulisan-tulisan dari media-media yang sangat provokatif seperti ini. Ya justru kita harus melawan. Kalau perlu kita medianya kita hajar supaya ya mereka sadar, buzzer-buzzer ini sadar bahwa kita tidak mudah untuk dipengaruhi, kita tidak mudah untuk disetir. Oke? Segitu dulu. Setelah didesak, kini Coach Sintayong dituduh pakai buzzer dan agensi. Naik di beberapa portal media dengan narasi yang sama. Apa sih salahnya Coach Sintayong sampai harus begitunya? Apakah karena kita gagal lolos ke semifinal AFF 2024 karena dengan pemain Ciki muda? Apakah kita sudah lupa ada harapan besar di depan sana yang menanti kita, di mana kita sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Apakah kita sudah lupa dari awal kita mengikuti turnamen AFF 2024 sebagai kesempatan memberikan jam terbang kepada pemain muda kita, pemain masa depan timnas Indonesia? Apakah kita sudah melupakan itu? Marilah bersatu untuk terus dukung timnas Indonesia. Jangan mencoba membuat perpecahan di antara kita. Ini timnas kita, ini harga diri bangsa kita, ini harga diri seluruh masyarakat Indonesia, ini harga diri kita semua. Jadi, ayo teruslah memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Ayo kita bersatu, terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia demi kemajuan sepak bola Indonesia, guys. Salam Garuda. Salam Garuda. Pak Erick Thohir dan Sintayong harus out dari sepak bola Indonesia. Ya, berikut adalah alasan kenapa Pak Erick Thohir dan ST harus out dari sepak bola Indonesia. Ya, yang pertama, banyak supporter yang kangen dan rindu timnas Indonesia kapan sih bisa dibantai lagi oleh Filipina. Jadi Pak Erick Thohir dan Sintayong harus out dari sepak bola Indonesia.
Tidak hanya oleh Filipina, tapi banyak supporter itu rindu bakalan dibantai oleh Bahrain ya, 10-0. Kapan lagi kita bisa dibantai oleh Bahrain? Kapan lagi? 10-0 teman-teman. Ini Mengulang sangat lagi. luar biasa, memecahkan rekor 10-0. Timnas kita kalah melawan Bahrain. Ya, dan supporter, banyak supporter yang rindu ya apabila ST dan Erick Thohir out. Banyak supporter sangat rindu kapan Indonesia ya bisa kalah melawan Thailand, Malaysia, Vietnam, Uni Emirat Arab, dibantai lagi. Dan di round 2 dulu kita cuma dapat 1 poin. Kita kalah dengan Myanmar dan Mongolia yang dapat 6 poin teman-teman. Kapan Indonesia bisa di bawah Myanmar lagi, di bawah Mongolia lagi? Supporter sangat rindu teman-teman. Jadi ST dan Pak Erick Thohir harus out. Ya, tidak hanya kalah dari Myanmar dan Mongolia ya. Poin kita kan cuma 1. Kita juga kalah dari Yaman yang 5 poin, Singapura 7 poin, kemudian kita kalah dengan Bangladesh yang 2 poin teman-teman, Afghanistan 6 poin. Kapan lagi Indonesia bisa seperti itu teman-teman? Kami rindu, supporter rindu katanya. Makanya ST dan Pak Erick Thohir harus out supaya kita kembali lagi ke masa ini. Ya, tidak hanya kalah dari Singapura, Yaman, Bangladesh, kita juga kalah dari Nepal teman-teman. Nepal itu dapat 6 poin, kita cuma 1. Kapan lagi timnas bisa kembali seperti itu? Zaman bahala. Hong Kong saja 5 poin teman-teman. Dan Kamboja sama, kita selevel sama Kamboja. Kapan lagi kita bisa selevel dengan Kamboja? Maka Pak Erick Thohir dan Sinteyong harus out dari sepak bola Indonesia. Dan kalau teman-teman ingat dulu Najwa Shihab itu sempat buat acara yaitu PSSI bisa apa ya? Ya, yang mana di situ Najwa Shihab melihat bagaimana PSSI ini dikuasai oleh mafia, teman-teman. Kapan lagi sepak bola Indonesia bisa dikuasai oleh mafia? Kapan? Supporter rindu. Makanya Pak Erick Thohir dan Sinteyong harus out supaya ada acara ini lagi. Kita tidak pernah lihat lagi di era Pak Erick ada acara PSSI bisa apa, teman-teman. Ya, bahkan dibaca acara ini sangat dinantikan ya oleh netizen Indonesia yang sebelumnya hanya berkuar-kuar di sosial media. Iya kan, benar kan? Netizen sangat rindu acara PSSI bisa apa. Makanya Pak Erick Thohir dan Sinteyong harus out. Karena cuma di era Pak Erick Thohir ya, cuman di era Pak Erick Thohir ada pengungkapan mafia bola di Liga Indonesia. Cuman ada di era Pak Erick Thohir ya. Makanya Pak Erick ini harus out supaya ada acara seperti Mata Najwa lagi, PSSI bisa apa. Dan tidak hanya Pak Erick, ST juga harus out. Teman-teman lihat ini, ST masa bawa Indonesia dari ranking 175 ke 134, sekarang 130. Masa ST mau sih bawa negara kita ke peringkat 134, padahal kan nilainya lebih banyak 175 teman-teman. Jadi sangat disayangkan, makanya ST harus out teman-teman. Nah, ini dibaca aja prestasi Sinteyong, bawa runner up AFF, kemudian medali perunggu SEA Games, kemudian runner up Piala AFF U23. Belum lagi ST bawa lolos ke Piala Asia, lolos ke Piala Asia U20, lolos Piala Asia U23, lolos round 3 untuk pertama kalinya, ya, mengalahkan Vietnam, Filipina. Padahal kan kami rindu kalau timnas itu berada di juru kunci. Masa ini timnas lolos round 3 teman-teman? Iya, masa kalian nggak rindu timnas Indonesia berada di peringkat 5 loh? Besar loh angkanya, 5 dengan 1 poin teman-teman di round 2. Masa kalian nggak rindu? Makanya Sinteyong dan Pak Erick Thohir harus out supaya ada lagi acara Mata Najwa dan lain-lainnya. Salam bola bahwa. Ya teman-teman, itu PSSI pada saat zaman ke-8, zaman Fir'aun lah. Maunya dibantai-bantai, kita juru kunci, nggak pernah menang lawan Malaysia, Vietnam, ya. Kemudian apa lagi, siapa, Filipina, ya kan, kita selevel dengan Kamboja, Laos, begitu. Keinginan mereka mungkin seperti itu. PSSI hari ini berada pada jalur yang tepat, ya, nggak usah macam-macam. Tujuan kita round 3 Piala Dunia, dan Piala Dunia itu yang paling penting, ya. Hanya karena AFF Piala Ciki kemarin tuh ST tiba-tiba mau di downgrade gitu kan, mau dihancurkan karirnya hanya karena Piala Ciki tuh. Picik kita teman-teman. Supporter harus bersatu nih, supporter. Jangan kita terombang-ambing, jangan terpecah. Tujuan kita ke depan Piala Dunia. Ya, kalau di situ kita gagal, baru kita speak up gitu loh. Ini kita masih panjang loh. Ya, kita akan menghadapi Australia, Bahrain di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Itu tujuan kita gitu loh.
Jadi teman-teman tetap kita bersatu tuh, jangan mau dipecah belah. Ya, lucu banget tuh. STY katanya yang mengerahkan buzzer, padahal dia yang diserang oleh buzzer. Bravo sepak bola Indonesia, Timnas Jaya.